Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Bujangga, mahasiswa Universitas Argopuro Jember dengan jurusan PLP kelas 22A1 nomor absen 51 dengan NIM 221F10148. Video ini saya buat untuk memenuhi persyarat nugas UTS dari bidang mata kuliah penyandang disabilitas anak tunanetra dengan dosen pengampu Bunda Sugiyartati, SPD MPD. Oke, kita akan membahas bersama materi penyandang disabilitas tunanetra tentang bagaimana cara mengetahui alat pendidikan bagi anak disabilitas anak tunanetra. Yang pertama, untuk pengertian tunanetra adalah individu yang mengalami kelainan pada indera penglihatan yang menyebabkan individu tersebut terhambat dalam penglihatan. Secara etimologis, tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Dengan demikian, tunanetra adalah sebutan bagi individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Kerugian atau kerusakan organ mata yang terjadi dapat terjadi baik anatomis maupun fisiologis. Yang anatomis, struktur dan perkembangan tubuh; fisiologis, fungsi tubuh. Selanjutnya, menurut Murti 2017 HLM 283, tunanetra adalah seorang anak atau individu yang mengalami hambatan dalam penglihatannya. Disebut terhambat penglihatannya karena seorang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan total. Bentuk kelainannya juga beragam, bisa jadi hal yang permanen maupun tidak. Yang kedua, Halhan, Kaufman, dan Bulen 2020 dalam Asrori 2020 halaman 84 mengungkapkan seseorang yang dapat dinyatakan tunanetra adalah individu yang memiliki ketajaman visual 20 atau 200 atau kurang pada mata penglihatan yang lebih baik setelah dilakukan koreksi, misalnya kacamata, atau memiliki bidang penglihatan begitu sempit dengan diameter terlebar, memiliki jarak sudut pandang tidak lebih dari 20 derajat. Dengan demikian, seorang yang memiliki pandangan yang amat buruk hingga tidak mampu mengenali hal yang dilihatnya meskipun telah menggunakan bantuan kacamata juga dapat diklasifikasikan sebagai penyandang tunanetra. Dapat disimpulkan bahwa tunanetra adalah individu yang menghambat penglihatan karena ketajaman visual yang amat kurang hingga tidak mampu melihat sama sekali. Sebagai akibat dari kerusakan yang terjadi pada indera penglihatan baik secara anatomis dan maupun fisiologis. Jenis tunanetra berdasarkan pemaparan pengertian tunanetra menurut ahli di atas, kita dapat mengetahui bahwa setidaknya terdapat dua jenis utama dari penyandang tunanetra. Untuk lebih jelasnya, penyandang tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu menjadi dua, yaitu low vision dan blind. Low vision yang berarti kurang awas merupakan jenis tunanetra yang dikatakan sebagai penglihatan lemah,
Seseorang dikatakan low vision bila masih sedikit melihat atau bisa membedakan gelap dan terang. Yang kedua ada blind atau buta, yaitu seseorang dikatakan buta apabila sudah tidak memiliki penglihatan sehingga tidak dapat membedakan gelap dan terang. Ciri-ciri tunanetra. Ciri-ciri umum yang dimiliki oleh individu penyandang tunanetra adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang lawas. Yang kedua, terjadi kekeruan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. Yang ketiga, posisi mata sulit dikendalikan oleh saraf otak. Yang keempat, terjadi kerusakan pada susunan saraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Sumantri 2014. Karakteristik tunanetra. Anak tunanetra secara fisik sama dengan anak-anak pada umumnya, namun terdapat beberapa hal yang membedakan antara keduanya. Terdapat beberapa karakteristik yang ada pada anak tunanetra, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kognitif. Keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan dan proses belajar siswa. Akan tetapi, pengaruh ini bukan berarti memberikan kelemahan atau ketidakmampuan, hanya saja pengalaman yang didapatkan berbeda dengan anak normal. Tersebut dilihat dari tiga sisi yang meliputi: A. Tingkat keanekaragaman pengalaman anak tunanetra diperoleh dari indera-indera masih berfungsi pada tubuhnya, terutama indera pendengaran dan perabaan. Namun kedua indera tersebut tidak dapat menyeluruh dalam memberikan informasi seperti informasi warna, ukuran, dan ruang. Kemampuan untuk berpindah tempat. Keterbatasan penglihatan membuat anak tunanetra harus belajar berjalan dan mengenali lingkungannya agar mampu melakukan mobilitas secara aman, efektif, dan efisien. Kemudian interaksi dengan lingkungan. Anak tunanetra sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan karena keterbatasan penglihatan mereka. Mereka membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk mengenali lingkungannya. Yang kedua ada akademik. Kemampuan akademik anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal lainnya. Ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca, menulis. Untuk memenuhi kebutuhan membaca dan menulis, mereka membutuhkan media alat yang sesuai. Lalu ada keadaan fisik. Fisik anak tunanetra yang sangat mencolok yaitu kelainan pada organ mata. Terdapat beberapa gejala tunanetra yang dapat diamati, yaitu mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan, cepat, lalu mata selalu berair, serta pembengkakan pada kulit tempat tumbuh pembuluh mata. Yang keempat ada motorik. Hilangnya kemampuan penglihatan tak memberi pengaruh besar pada keadaan motorik anak. Anak hanya membutuhkan belajar dan waktu yang sedikit lebih lama untuk melakukan mobilitas. Seiring berjalannya waktu, anak dapat mengenali lingkungannya dan beraktivitas dengan aman dan efisien. Yang kelima ada perilaku. Secara tidak langsung, kondisi ketunaan anak tunanetra menimbulkan masalah pada perilaku kesehariannya. Wujud perilaku tersebut dapat berupa menggosok mata secara berlebihan,
menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala atau mendorongkan kepala ke depan, sukar membaca, atau dalam mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata. Yang keenam, pribadi dan sosial. Keterbatasan penglihatan tunanetra berdampak pada kemampuan sosial mereka. Mereka kesulitan dalam mengamati dan menirukan perilaku sosial dengan benar. Mereka memerlukan latihan dalam pengembangan persahabatan dengan sekitar, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah, mempergunakan intonasi suara dan mengekspresikan perasaan, serta menyampaikan pesan yang tepat saat berkomunikasi. Sementara karakteristik sosial yang umum terlihat pada tunanetra yaitu hambatan kepribadian seperti curiga, mudah tersinggung, dan ketergantungan yang besar pada orang di sekelilingnya. Dikutip dari Wika Santi 2017 halaman 12. Klasifikasi tunanetra. Lebih lanjut, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa dalam Asrori 2020 halaman 84 mengklasifikasi tunanetra menjadi dua kategori utama yang memiliki beberapa penggolongan lagi dengan karakteristik yang melekat padanya. Pengklasifikasian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tunanetra sebelum dan sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. Yang kedua, tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual, tetapi mereka belum kuat dan mudah terlupakan. Yang ketiga, tunanetra pada tahap usia sekolah atau pada masa remaja, mereka telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. Sementara itu, berdasarkan kemampuan daya penglihatan, tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, tunanetra ringan atau disebut dengan low vision, yakni mereka memiliki hambatan dalam penglihatan, akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Yang kedua, tunanetra setengah berat atau partially sighted, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan hanya dengan menggunakan kaca pembesar, mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Yang ketiga, tunanetra berat, disebut juga totally blind, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Lalu ada faktor penyebab tunanetra. Yang pertama itu disebut dengan anak-anak dan individu yang mengalami gangguan penglihatan memiliki faktor penyebab yang berbeda. Beberapa di antaranya berasal dari dalam diri mereka, sebagian dari luar diri, ada yang telah tunanetra karena kebawaan lahir, ada pula justru yang menjadi setelah dilahirkan. Untuk lebih jelasnya, beberapa faktor penyebab tunanetra adalah sebagai berikut. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama, faktor prenatal sebelum kelahiran. Kedua, faktor neonatal saat kelahiran. Yang ketiga, postnatal setelah kelahiran.
Untuk yang pertama, faktor prenatal adalah bermain faktor yang mempengaruhi perkembangan sebelum anak lahir atau pada saat masa anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami keturunan. Berdasarkan periodisanya, faktor prenatal dapat dibedakan menjadi periode embrio, periode janin muda, dan periode janin aktif. Pada tahap ini, anak sangat rentan terhadap pengaruh trauma akibat goncangan atau bahan kimia. Menurut Effendi halaman 12-13. Faktor lain yang menjadi aktor anak mengalami tunanetra berkaitan dengan kondisi anak sebelum dilahirkan, yaitu gen atau sifat membawa keturunan, kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, virus, dan sebagainya. Dikutip dari Konsentrasi 2012 halaman 182. Lalu yang kedua, faktor neonatal saat kelahiran. Beberapa faktor dapat memengaruhi keturunetraan pada saat kelahiran, meliputi anak lahir sebelum waktunya, prematurity, lahir dengan bantuan alat, posisi bayi tidak normal, dan kelahiran ganda atau kesehatan bayi. Yang ketiga, postnatal. Kelainan pada saat postnatal yaitu kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat anak di masa perkembangannya. Pada periode ini, keturunan bisa menjadi akibat kecelakaan, panas badan terlalu tinggi, kekurangan vitamin, dan juga terkena bakteri. Selain itu, faktor ini juga dapat disebabkan oleh kecelakaan yang sifatnya ekstern, seperti maksudnya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan kendaraan, dan lain-lain. Untuk pendidikan dan penanganan tunanetra, dari sudut pandang pendidikan, menurut Baraka dalam Asrori 2020 halaman 84, tunanetra adalah individu yang mengalami ketidakmampuan melihat yang mempunyai gangguan atau kerusakan dalam penglihatan sehingga menghambat prestasi belajar secara optimal, kecuali jika dilakukan penyesuaian dalam pendekatan penyajian pengalaman belajar, sifat-sifat bahan yang digunakan atau di lingkungan belajar. Berdasarkan definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa perlu adanya penyesuaian terhadap seseorang yang mengalami keterbatasan melihat atau anak tunanetra yang memiliki kekasaan dan metode tersendiri untuk mencapai tahap-tahapan yang sama dalam perkembangannya. Anak-anak yang mengalami ketunanetraan sangat tergantung pada indera lain dalam dirinya untuk menyerap informasi di sekitarnya. Oleh karena itu, beberapa pelajaran metode pembelajaran dapat dipergunakan oleh indera lain yang dimiliki oleh anak tunanetra, meliputi yang pertama sentuhan, 2 pendengaran, 3 bau, 4 rasa. Yang sentuhan, tuntunan tangan anak-anak untuk menyentuh benda-benda, beri anak bermacam-macam benda atau objek dengan berbagai tekstur. Beri kesempatan pada anak-anak untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti bermain, mengurus diri, berkumpul bersama keluarga, di dapur atau di taman. Yang kedua itu untuk pendengaran.
Berbicara dengan anak berbagai kesempatan, menyebutkan nama benda yang berada di sekelilingnya dan memberitahu keadaan di sekelilingnya. Dorong anak untuk banyak bicara dan bertanya. Hindari untuk menggunakan bahasa yang datar dengan anak-anak. Pastikan orang-orang di sekitar sering berbicara dengan anak tersebut. Yang ketiga, bau. Pastikan anak-anak sering didorong untuk membaui benda-benda yang di sekitarnya seperti makanan, buah-buahan, sabun, minuman, bensin, minyak wangi, dan lain-lainnya. Yang keempat, rasa. Dorong anak memasukkan benda ke dalam mulut untuk meningkatkan sensitivitas lidah. Namun sebelumnya pastikan benda tersebut bersih dan aman. Berikan makanan dan minuman yang bermacam-macam rasa, tekstur, dan beritahu nama makanan dan minuman itu. Sementara itu, beberapa panduan untuk guru yang memiliki murid dengan masalah penglihatan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, beritahukan pada kelas kehadiran Anda ataupun orang lain. Yang kedua, panggil murid tersebut dengan menggunakan namanya. Yang ketiga, jauhkan murid itu dari cahaya yang menyilaukan. Yang keempat, gunakan perkataan yang sesuai dan spesifikasi apabila menyuruhnya melakukan sesuatu, dan hindari untuk menggunakan perkataan di sini, di sana, ini, itu, dan sebagainya. Yang kelima, jelaskan aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan indera penglihatan. Untuk perkembangan anak tunanetra, berdasarkan hasil penelitian Hayes, seorang ahli pendidikan tunanetra, terhadap kondisi kecerdasan anak tunanetra menyimpulkan bahwa ketunanetraan tidak secara otomatis mengakibatkan kecerdasan rendah. Mulainya ketunanetraan tidak mengaruhi tingkat kecerdasan, dan yang terakhir, anak tunanetra ternyata banyak yang berhasil mencapai prestasi intelektual yang baik apabila lingkungan memberikan kesempatan dan motivasi kepada anak tunanetra untuk berkembang. Menurut Effendi dalam Asrouri 2020 halaman 58. Lalu yang kedua, ada Cruikshank dalam Asrouri 2020 halaman 86 menjelaskan bahwa aplikasi terhadap grup kecakapan anak tunanetra yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkomparasikan dengan anak normal, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Anak tunanetra menerima pengalaman nyata yang sama dengan anak normal. Pengalaman tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam pengertiannya sendiri. Yang kedua, anak tunanetra cenderung sering menggunakan pendekatan konseptual yang abstrak menuju ke konkret, kemudian menuju fungsional terhadap konsekuensinya, sedangkan pada anak normal yang terjadi sebaliknya. Anak tunanetra perbendaharaan kata-katanya terbatas pada definisi kata. Yang keempat, anak tunanetra tidak dapat membandingkan, terutama dalam hal kecakapan numerik. Lalu ada alat pendidikan bagi anak disabilitas tunanetra. Yang pertama ada reglet dan pena, sebuah teknologi paling tua yang diciptakan untuk membantu komunikasi bagi penderita disabilitas tunanetra. Yang kedua ada mesin tik braille, alat yang digunakan untuk menghasilkan tulisan huruf braille dengan cara
menekan tombol yang tersedia pada mesin tik tersebut. Yang ketiga ada komputer dengan program Braille. Alat ini diperlukan dalam berbagai bidang kegiatan seperti dalam kegiatan membaca, menulis, berpergian, menata diri, dan lain sebagainya. Printer Braille. Printer yang mampu mencetak stiker Braille untuk ditempelkan pada benda tertentu. Abacus biasa dikenal dengan sempoa. Sempoa yakni alat bantu untuk berhitung. Lalu ada yang keenam, kalkulator berbicara. Sebagai fasilitas suara sehingga memungkinkan siswa disabilitas tunanetra untuk menggunakan agar lebih mudah. Yang ketujuh, kertas Braille. Alat yang digunakan anak disabilitas tunanetra untuk belajar menulis dan membaca huruf. Yang kedelapan, penggaris Braille agar anak disabilitas tunanetra bisa mengetahui batas ukuran huruf. Lalu yang kesembilan, kompas bicara. Kemudian alat bantu pendidikan bagi anak disabilitas netra sebaiknya menggunakan materi perabaan dan pendengaran, karena ketika menggunakan materi ini dapat membantu mempermudah anak disabilitas tunanetra dalam melakukan aktivitas dan juga perkembangan kehidupan setiap hari dan juga untuk masa depan mereka. Alat bantu perabaan sebagai sumber belajar menggunakan buku-buku dengan huruf Braille. Alat bantu pendengaran sebagai sumber belajar diantaranya talking books atau buku bicara, kaset suara binatang, CD dan kamus bicara. Lalu alat peraga bagi anak disabilitas netra atau buta total. Alat peraga taktual atau audio yaitu alat peraga yang dapat diamati melalui perabaan atau pendengaran. Alat peraga tersebut antara lain yang pertama, benda asli berupa makanan, minuman, binatang peliharaan, kucing, ayam, ikan hias, dan lain-lain. Yang kedua, benda asli yang diawetkan. Benda asli yang diawetkan berupa binatang liar, binatang buas, atau sulit untuk didapatkan. Benda asli yang dikeringkan. Benda asli yang dikeringkan berupa herbarium ataupun insektarium. Yang keempat, benda model tiruan berupa model kerangka manusia, model alat pernafasan, dan lain-lain. Yang kelima, gambar timbul. Gambar timbul berbentuk asli berupa grafik, diagram, dan lain-lain. Yang ketujuh, peta timbul. Peta timbul tentang provinsi, pulau, negara, daratan, benua, dan lain-lain. Yang kedelapan, glob timbul, papan baca dan papan paku. Lalu ada alat pendidikan bagi anak disabilitas netra low vision. Alat bantu pendidikan dan peraga bagi anak low vision dibagi menjadi tiga, yaitu alat bantu optik dan alat bantu non optik dan juga serta alat peraga. Yang pertama, alat bantu optik ini berupa kacamata, terus kacamata pembesar, Shine magnifier, hand magnifier, kombinasi teleskop dan CCTV. Yang kedua, alat bantu non optik ini berupa kertas bergaris tebal, spidol hitam, spidol warna, pensil hitam tebal, buku-buku dengan huruf diperbesar,
penegak buku, lampu meja, tiposkop, tape recorder, dan bingkai untuk menulis. Dengan demikian pembahasan materi pada hari ini sudah berakhir, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Harapan saya semoga materi ini dapat membantu kita untuk mengetahui manfaat alat pendidikan bagi anak disabilitas tunanetra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.